Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Di zaman kuno, ketika seorang raja akan mengunjungi sebuah kota, raja itu akan mengirim seseorang sebelum raja itu datang ke kota itu untuk mengumumkan kedatangannya. Orang itu mengumumkan bahwa raja akan segera tiba. Orang itu bisa kita sebut sang pembawa berita. Pemberita itu akan berkeliling kota dan pergi ke depan para pemimpin kota, memberitahu mereka semua bahwa raja akan datang. Raja akan berada di sini setiap hari. Jadi bersihkan hidup Anda. Pastikan Anda semua mematuhi perintah raja sehingga Anda tidak akan dihukum ketika dia tiba. Pemberita ini juga menjabat sebagai inspektur kota. Dia akan berkeliling kota dan membuat daftar hal-hal yang perlu diperbaiki. Dia akan memberitahu mereka, "Bersihkanlah kotamu, sapulah jalan-jalanmu, buanglah semua sampah yang berserakan, kumpulkan semua penjahat untuk membuat kota aman, perbaiki jalan agar halus dan lurus, pastikan kota bersinar terang, pastikan kota layak untuk dilalui oleh seorang raja." Sungguh memalukan bagi kota itu dan orang-orang di kota itu jika mereka tidak siap ketika raja tiba. Ketidaksiapan juga merupakan penghinaan bagi raja jika mereka tidak mempersiapkan dengan baik untuk kedatangan raja. Jika raja datang dan mereka tidak siap, raja mungkin akan menjatuhkan hukuman kepada kota itu dan para penguasanya. Saudara dan saudari terkasih, saat kita membaca Lukas bab 3 Injil minggu ini, inilah yang kita lihat sedang terjadi. Raja akan datang dan dia telah mengirim seorang pemberita untuk mengumumkan kedatangannya yang sudah dekat. Raja itu tentu saja adalah Yesus Kristus. Injil Matius mengungkapkan hal ini dengan sangat jelas, tetapi kita juga telah melihat bahwa Kristus adalah Raja dalam 2 pasal pertama Lukas. Malaikat memberitahu Maria dalam Lukas bab 1 ayat 32 bahwa putranya akan duduk di atas tahta bapanya Daud, dan dia akan memerintah atas Israel selamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Nubuat Zakaria tentang Kristus dalam Lukas bab 1 ayat 68-75 mengatakan hal yang sama. Ketika Yesus lahir, para malaikat datang dan mewartakan kelahirannya dan menyambutnya sebagai raja. Saudara dan saudari terkasih, pemberita, orang yang mengumumkan kedatangannya adalah Yohanes Pembaptis.
Yohanes telah datang sebagai pemberita untuk memastikan bahwa rakyat telah dipersiapkan dengan baik untuk kedatangan Raja. Yohanes telah datang untuk mempersiapkan jalan. Di akhir Lukas bab 3 ayat 2, dengan terminologi perjanjian lama yang jelas, kita diperkenalkan dengan nabi-nabi perjanjian lama yang terakhir. Kita membaca di sana bahwa firman Allah datang kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Kita ingat kembali peristiwa kelahiran Yohanes dalam Lukas bab 1. Yohanes lahir dari orang tuanya Zakaria dan Elisabet. Dan Zakaria diberitahu oleh seorang malaikat Tuhan bahwa putranya Yohanes akan menjadi seorang nabi dalam roh dan kuasa Elia untuk mengubah hati para bapa kepada anak-anak mereka dan yang tidak taat kepada hikmat orang benar, untuk mempersiapkan suatu umat yang dipersiapkan bagi Tuhan. Sekarang 30 tahun kemudian, janji ini akan menjadi kenyataan. Yohanes tinggal di padang gurun dan firman Tuhan datang kepadanya. Meskipun kita baru saja membaca tentang satu kaisar, satu gubernur, 3 raja wilayah, dan 2 imam besar agama, daftar orang-orang yang penting dan bergengsi di mata dunia, namun firman Tuhan tidak datang kepada mereka. Firman Tuhan datang ke seorang pria yang relatif tidak dikenal, yang tinggal di hutan belantara. Jangan merasa harus menjadi seseorang yang terkenal dan berpengaruh besar untuk dipakai Tuhan. Tuhan menggunakan Anda dan saya bukan karena Anda dan saya orang yang paling menonjol atau populer. Berlutut saja dalam doa dengan firman Tuhan di depan Anda dan mempunyai harapan. Tuhan akan memakai kita. Itulah yang kita lihat dengan Yohanes. Dia berada di padang gurun dan firman Tuhan datang kepadanya. Yohanes tidak datang untuk mengumumkan raja biasa manapun. Yohanes memproklamirkan raja segala raja. Dikatakan dalam Lukas bab 3 ayat 4 bahwa raja itu akan menjadi Tuhan. Ini berarti dia akan menjadi ilahi, dia akan menjadi Tuhan. Dia bukan hanya putra raja manusia. Raja ini akan menjadi anak Allah sendiri. Saudara dan saudari terkasih, Yohanes mengumumkan keselamatan Tuhan yang akan berlaku untuk semua manusia, untuk semua orang. Ini tidak berarti bahwa semua orang akan diselamatkan, tetapi bahwa Allah akan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Jadi, ini bukan raja biasa. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang lebih dari biasanya. Untuk raja secara fisik, Anda membuat persiapan secara fisik. Tetapi untuk raja segala raja, untuk Tuhan langit dan bumi, Anda membuat persiapan secara rohani. Apakah Anda ingin bebas dari dosa? Kitab suci memanggil Anda untuk bertobat. Inilah yang dikhotbahkan oleh Yohanes. Yohanes mengkhotbahkan pertobatan. Kita akan belajar lebih banyak tentang ini dalam Injil Lukas bab 3 ayat 7 sampai 14. Tetapi saya ingin mendorong Anda sama seperti Yohanes memberitahu orang-orang untuk mempersiapkan kedatangan raja. Anda juga harus bersiap untuk kedatangannya yang kedua. Dia akan datang lagi dan dia akan segera datang. Apakah Anda siap? Apakah jalan Anda rata atau masih bergelombang? Apakah jalanan Anda bersih atau masih dipenuhi sampah? Apakah Anda siap untuk raja Anda? Jika dia muncul di depan pintu Anda tadi malam, apa yang akan dia temukan sedang Anda lakukan? Apakah dia akan menemukan rumah Anda secara teratur? Akankah dia menemukan hidup Anda bersih? Akankah dia menemukan Anda siap untuk kedatangannya? Saudara dan saudari terkasih, yang benar adalah bahwa kita semua masih persiapan yang harus dilakukan. Dan tidak apa-apa karena Kristus belum kembali. Tetapi marilah kita terus melakukan persiapan karena Dia bisa kembali kapan saja. Bertobatlah dari segala kebiasaan dosa dalam hidup Anda. Berbalik darinya dan kembali kepada Tuhan. Begitulah cara Anda mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam hidup Anda sendiri. Saat ini, banyak dari Anda mungkin memikirkan sesuatu yang perlu Anda perbaiki dalam hidup Anda,
atau sesuatu yang perlu Anda lepaskan. Saya tahu apa yang perlu saya pertobatkan dalam hidup saya sendiri. Saat saya mempersiapkan pesan ini, Tuhan secara mendalam menghukum saya tentang pola dosa dalam hidup saya yang harus saya hindari. Apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda sesali? Jika demikian, putuskan sekarang juga untuk berbalik darinya, untuk berbalik 180 derajat sepenuhnya dan kembali kepada Tuhan. Kemudian lubang-lubang dalam hidup Anda diperbaiki dan Anda akan dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.